Selamat berjumpa kembali. Saya Romo Gregory Harapan SWD akan membawakan renungan untuk minggu ke-33 tahun liturgi B 2021. Segala sesuatu akan berlalu, tetapi firman Tuhan akan tetap untuk selamanya. Sabda Allah menguatkan dan menghidupkan. Ia meneguhkan hati yang risau dan menenangkan jiwa yang galau. Sabda Allah diwartakan dengan penuh kebebasan. Roh Allah yang membimbing dan yang membuat pewartaan sabda itu menghasilkan buah. Setiap orang yang mendengarkan firman Allah diajak untuk meresapi dan menghidupinya. Mengikuti Allah adalah kehendak bebas setiap orang. Itu adalah pilihan hidup. Semua sangat tergantung dari keputusan bebas setiap pribadi. Pilihan itu ada di tangan kita. Kita menganut Katolik juga karena keputusan bebas. Walaupun ada banyak dari kita yang menganut iman Katolik karena mengikuti iman orang tua. Namun sesudahnya diserahkan kebebasan pada kita untuk menghidupinya. Orang tua mempunyai peranan yang penting untuk membantu anak-anaknya memahami warisan iman itu. Warisan iman adalah warisan yang tak ternilai, yang sangat berharga dalam siara kehidupan setiap insan manusia. Iman kita sifatnya pribadi dan sekaligus publik. Iman bersifat pribadi karena setiap kita harus menghidupi, menjaga, merawat, dan bertanggung jawab agar iman itu bertumbuh dan berbuah. Buah iman yakni sukacita, kedamaian, kebenaran, dan keadilan, serta hal-hal baik lainnya. Iman pribadi mempengaruhi hidup dan pilihan yang dibuat seseorang setiap hari. Iman adalah pegangan dan tuntunan hidup. Iman bersifat publik. Karena bukan hanya kita yang memiliki iman yang sama itu. Banyak orang lain di sekitar kita yang memiliki iman dan bentuk ekspresi iman yang sama. Iman mempunyai aspek publik karena dalam kebersamaan dengan yang lain ia dirayakan. Tujuannya yaitu untuk memperoleh keselamatan. Iman membantu orang untuk semakin bersatu dalam menyembah dan memuji Allah dengan cara dan bentuk yang sama. Iman kita rayakan dalam liturgi dan sakramen. Misalnya dirayakan dalam perayaan Ekaristi, ibarat sabda, atau perayaan sakramen lainnya. Setiap kita, apapun model pilihan iman yang kita anuti, mestinya bertanggung jawab untuk pilihan tersebut. Kita memilih Katolik, maka harus bertanggung jawab sebagai seorang Katolik dengan mengikuti seluruh prosedur serta aturan yang berlaku di dalamnya. Misalnya, kita berdiri teguh dengan pilihan yang sudah dibuat. Setiap pilihan itu adalah anugerah dan tanggung jawab. Hidup adalah kumpulan pilihan. Kita memilih satu dari sekian banyak pilihan yang ada. Sesudah kita memilih satu dari antaranya, itu berarti harus ada komitmen dan berjuang agar apa yang kita pilih itu menjadi sarana untuk mencapai keselamatan. Malaikat Mikael melindungi kita. Bisa dibaca dalam kitab Daniel bab 12 ayat 1-3. Daniel coba mengingatkan kita bahwa ada malaikat Mikael, pemimpin besar yang akan mendampingi kita. Dialah pendamping yang setia. Siapa saja yang setia kepada Allah, dia akan luput dari segala kesulitan yang bakal terjadi. Banyak orang yang sudah mati akan dibangkitkan untuk memperoleh hidup kekal. Tetapi sebagian lagi untuk mengalami kehinaan dan kengerian abadi atau penghakiman. Setiap orang akan menerima setimpal dengan apa yang diperbuatnya. Itu hukum alam. Yang melakukan kebaikan akan menerima berkat dan kebaikan lainnya. Sedangkan yang melakukan kejahatan akan menerima kutuk dan penghakiman. Inilah hukum alam kehidupan yang tidak bisa kita tolak. Hal positif akan menghasilkan banyak hal positif lainnya. Demikian juga hal yang negatif akan menghasilkan hal-hal negatif lainnya. Pilihan ada di tangan kita. Keputusan ada pada kita.
mau apa saja dalam hidup ini ada dalam tangan kita. Mari kita membuat pilihan dengan penuh tanggung jawab. Karena kita bukan hidup hanya untuk sehari. Masih ada hari esok yang selalu menjanjikan hal yang lebih baik dari hari ini. Hari kemarin adalah sejarah. Hari ini adalah kenyataan. Dan hari esok adalah mimpi yang harus menjadi kenyataan yang sudah dipersiapkan sejak sekarang. Kita boboti hari ini dengan penuh makna agar kita mempunyai hari esok yang penuh dengan sukacita. Akhir zaman bisa dibaca dalam Injil Markus bab 13 ayat 24 sampai 32. Dalam khotbah Yesus tentang akhir zaman, ia mengingatkan bahwa segala sesuatu akan berlalu, tetapi firman Tuhan akan tinggal tetap. Tentang akhir zaman tidak ada seorang pun yang tahu kapan datangnya, hanya Bapa yang tahu. Itu artinya kita perlu untuk menyerahkan seluruh diri dan hidup kita kepadanya. Kita menyerahkan diri secara total tanpa syarat. Dalam nama Yesus, segala sesuatunya menjadi mungkin. Kristus telah mengorbankan dirinya untuk keselamatan dan menghapus dosa-dosa kita. Satu hal yang diminta dari kita yaitu membaharui diri dan bertobat. Pertobatan terjadi kalau Kristus diberi tempat yang sentral dalam hidup kita setiap hari. Kita menjadi pelaku sabdanya. Adakah Kristus menjadi pusat hidup kita? Kalau belum, bertobatlah. Tuhan memberkati.